Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua dalam keadaan sehat untuk hari ini. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi kalau sebelumnya telah kita sepakati tentang kontrak kuliah, baik itu tata tertib dalam mengikuti kuliah maupun pada penilaian. Jadi untuk pertemuan yang kedua pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang pengantar kurikulum sendiri. Sebenarnya apa itu kurikulum? Jadi kalau kita analogikan di dalam sebuah komputer itu tentu saja ada namanya ada operating system, ada aplikasi, ada peripheral. Jadi kalau di sebuah komputer kita analogikan dengan kurikulum, jadi rohnya di suatu komputer itu ada namanya operating system. Jadi tanpa adanya operating system atau sistem operasi itu pada sebuah komputer maupun laptop tidak bisa akan dijalankan. Jadi kalau cuma ada hardware tentu saja butuh namanya software. Jadi software operating system pada komputer itu diibaratkan sebuah roh dalam suatu unit komputer. Itu kalau kita analogikan. Sekarang apa itu kurikulum? Jadi kalau saya membaca di referensinya Wikipedia, ya, itu kurikulum adalah sebuah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didiknya dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi kurikulum ini kalau di dunia pendidikan itu sebuah rohnya. Jadi kalau di sebuah institusi atau di sebuah sekolah sudah ada bangunan fisiknya. Jadi sudah ada gedung, sudah ada fasilitas dalam sebuah sekolahan, itu dengan tanpa ada namanya kurikulum di suatu lembaga atau penyelenggara suatu pendidikan tidak akan mencapai namanya tujuan. Jadi tujuan ke arah pendidikan itu mau dikemanakan itu harus ada namanya kurikulum. Jadi harus punya tujuan tertentu untuk mencapai suatu yang diinginkan. Jadi sebelum sabas, jadi kita baca dulu yaitu bagaimana suatu konsep sebuah kurikulum, ya. Jadi kurikulum itu sebenarnya harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut saya setuju kurikulum itu setiap saat berubah. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman dalam nanti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam dunia pendidikan, gitu ya. Bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Itu konsep kurikulum yang pertama. Terus kalau diartikan dalam arti sempitnya, jadi kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan oleh guru. Itu arti sempitnya.
Terus bagaimana arti luasnya ya, lebih menekankan pada pengalaman. Ya, itu kenapa muncul ada namanya kurikulum. Terus sebagai tadi kurikulum itu sebagai rancangan atau rencana. Ini menurut ahli ya, McDonald, dari ahli pendidikan sistem persekolahan itu terbentuk ada 4 sistem ya. Jadi mulai mengajar, belajar, pengajaran, kurikulum ya. Mengajar itu apa? Kegiatan profesional seorang guru. Belajar itu apa? Jadi kalau belajar itu arahnya ke peserta didik atau siswa sebagai yang merespon gitu ya. Terus ada lagi pengajaran. Pengajaran itu berarti interaksi antara pendidik dan peserta didik ya, pengajaran. Terus ada namanya kurikulum, ada namanya rencana sebagai pedoman. Itu kalau rancangan atau rencana pada sebuah sistem di persekolahan itu ya. Terus menurut Biochem ya, kurikulum itu dibedakan di situ ada yang A sebagai rencana tertulis, B kurikulum fungsional ya. Jadi dibedakan ada 2. Terus menurut Taba itu perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan cakupan ya. Kalau kurikulum itu arahnya ke tujuan umum atau akhir, isi dan metodenya lebih luas. Kalau pengajaran tujuan khusus atau dekat lebih sempit ya. Jadi rancangan atau rencana tadi McDonald itu ya di analisis oleh Biochem itu, dan menurut Taba itu antara perbedaan tadi mengajar, belajar, pengajaran maupun kurikulum. Terus sebagai bidang studi ya, jadi merupakan penerapan teori-teori kurikulum atau hasil pengajian dan pengembangan para ahli. Jadi dikembangkan oleh namanya menurut Zeiss dan menurut Biochem tadi. Menurut Zeiss, kurikulum sebagai bidang studi mencakup yaitu batasan, jarak atau cakupan subjek matter, prosedur pengembangan dan praktek, itu menurut Zeiss. Terus Biochem tadi, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Kalau itu kurikulum arahnya ke bidang studi tadi ya. Nah ini sebagai dasar kita ya, dasar pendidikan di sistem pendidikan nasional itu. Di sini sudah dijelaskan juga apa itu kurikulum ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Ada isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ya. Jadi kurikulum itu sebuah harus ada namanya rencana dulu dan pengaturan ya. Pengaturan itu ada tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Tujuannya untuk apa ya? Mencapai pendidikan tertentu yang lebih baik. Itu ya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nanti kalian pahami sendiri apa isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nanti bisa dibaca sendiri secara detailnya. Terus kurikulum itu mengindikasi rencana untuk mendidik siswa ya. Jadi merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Sekarang identifikasi ruang lingkupnya, itu kajiannya merupakan tadi substansi atau subject matter dalam bidang kurikulum.
Terus yang kedua, berbagai proses yang terdapat dalam kurikulum seperti pengembangan kurikulum dan perubahan kurikulum itu menurut ZES tahun 1976 ya, di dalam bukunya halaman 3 itu pengantar dari kurikulum. Jadi di Indonesia khususnya kurikulum itu sering mengalami perubahan ya. Kurikulum itu sudah ada sejak tahun 1947. 1947 itu namanya Rencana Pelajaran 1947 ya, masih menggunakan ejaan yang lama ya, rencana pelajaran ya. Terus yang kedua kurikulum 1952 ya. Jadi kurikulum itu mengarah pada sistem pendidikan nasional ya. Isinya tentang apa? Yaitu bahwa di setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi rencana itu harus dikaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Itu 1952. Terus di kurikulum 1964 ya. Jadi tadi seperti kurikulum 1947 itu namanya Rencana Pendidikan 1964 ya. Jadi di situ poinnya ya, pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar ya. Di situ ada mata pelajaran diklasifikasikan ada 5 kelompok ya, ada moral, ada kecerdasan, ada emosional atau artistik, ada kepribadian atau keterampilan, ada jasmani ya. Jadi kalau di mata pelajaran sekarang yaitu ada pendidikan jasmani ya, dulu ada di 1964. Ada keterampilan ya, dulu istilahnya kepribadian ya. Terus ada lagi PPKN ya, yaitu itu ada moral ya. Terus ada lagi kecerdasan emosional atau sekarang namanya ke arah pengetahuan atau kognitif ya. Terus di kurikulum 1968 ya, di 1968 itu kurikulum itu menitik beratkan pada membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani ya. Jadi mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Ini di kurikulum 1968 itu lebih luas lagi ya. Kalau tadi di kurikulum sebelumnya 1964 hanya pada menitikkan berat pada 5 kelompok. Tapi kalau ini sudah ditambah lagi ya, ada beberapa mata pelajaran yang dimunculkan. Terus di kurikulum 1975 ya, zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran atau namanya di situ ada rencana pelajaran di setiap satu bahasan ya. Di situ ada namanya petunjuk umum tujuan instruksional khusus ya, atau TIK ya, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi ya. Jadi diarahkan guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terus di kurikulum 1984 ya. Kurikulum juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan ya. Dari kurikulum sebelumnya cuma hanya arahnya disempurnakan. Di sini adalah istilah yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kalau diplesetkan bisa cah bodoh saya akeh. Itu arah di kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional ya. Jadi menekankan pada siswa dalam waktu belajar sangat terbatas di sekolah harus benar-benar
fungsional dan efektif. Terus di kurikulum 1994 ya, ada istilahnya catur bulan ya. Jadi kalau sekarang itu ada semester, tapi kalau di kurikulum 194 dalam 1 tahun berarti ada tes selama 3 bulan sekali ya, berarti ada 4 tes dalam 1 tahun, itu di kurikulum 1994. Terus ada lagi di 2004 ada namanya kurikulum KBK ya. Jadi kurikulum berbasis kompetensi atau arahnya nanti ke keterampilan. Kalau di standar performanya yaitu ditetapkan sebagai kompetensi based education is education grade toward preparing individual to perform identified ya kompetensi. Jadi kalau di situ menurut SOK dalam Hamalik tahun 2000. Jadi arahnya ke keterampilan itu ya, kompetensi. Terus ada lagi di kurikulum 2006 atau namanya istilahnya kurikulum satuan pendidikan ya, atau dikenal dengan istilahnya KTSP. Jadi di kurikulum 2006 itu banyak perbedaan dengan kurikulum di 2004 ya. 10 paling menonjol yaitu guru lebih diberikan kebebasan untuk membuat rencana ya. Terus lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Terus ada lagi istilahnya kerangka dasar atau KD. Ada standar kompetensi kelulusan SKL. Ada standar kompetensi dasar SKKD. Jadi setiap pelajaran itu sudah dimunculkan, ada KD, ada SKL, ada SKKD itu di kurikulum 2006. Jadi kalau diringkas seperti ini ya perkembangan kurikulum di Indonesia, silakan nanti bisa kalian pelajari sendiri atau dibaca, setelah itu membuat resume atau suatu ringkasan bagaimana menurut kurikulum mulai dari tadi tahun 1947 sampai kurikulum yang sekarang ini yaitu kurikulum 2013 ya. Kalau nih untuk poin pentingnya, jadi di kurikulum 13 setelah ada revisi ya. Jadi pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif. Jadi guru di situ hanya sebagai fasilitator. Jadi ditekankan siswa yang aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terus yang kedua, proses berpikir siswa tidak dibatasi. Jadi tidak hanya di sekolah menengah atas. Jadi di SD pun boleh berpikir sampai tahapan penciptaan sesuai kemampuannya. Terus ada lagi yang ketiga, penyederhanaan aspek penilaian guru siswa. Jadi di kurikulum 13 itu makin disederhanakan dalam proses penilaian ya. Di situ ada penilaian sosial keagamaan, cukup dilakukan oleh guru PKN dan guru pendidikan agama budi pekerti. Ya, terus yang keempat, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya. Jadi dalam pembuatan rencana itu harus dikaitkan antara KI dan KD. Terus yang kelima, menerapkan teori 5M ya. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Yang keenam, struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Jadi jam mata pelajaran itu tidak ada suatu perubahan yang cukup signifikan. Ya, itu materi hari ini tentang pengembangan kurikulum. Jadi mulai dari tadi ya pengantar atau pengertian dari apa itu kurikulum sampai sejarah perkembangan kurikulum
di Indonesia. Jadi banyak perubahan yang terjadi di dunia pendidikan dengan kurikulum di Indonesia. Jadi saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jadi silahkan nanti kalian membuat ringkasan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi setelah nanti dibuat resume, silahkan nanti kalian upload ke Sisdayanti maupun di MS Team. Setelah itu nanti minggu depan saya ajak satu atau dua mahasiswa untuk mempresentasikan hasil resumnya. Jadi saya kira sekian dari saya ya materi hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.